Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan materi pada pembelajaran ke-5 ini, terlebih dahulu Bapak minta sama kalian untuk berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita, doa secara bersama-sama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, juga kita diberi pemahaman yang baik dalam memahami materi-materi pelajaran yang Bapak sampaikan melalui video ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak ingatkan dulu kepada kalian agar yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada video-video selanjutnya. Nah, bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena klik atau subscribe yang kalian lakukan merupakan modal bagi channel Education and Sport ini untuk tetap eksis, memberikan materi-materi pembelajaran yang kalian butuhkan. Kepada yang belum, Bapak persilahkan untuk mengklik like dan subscribe-nya. Baik, Nana yang berbahagia, kita masih tetap pada belum beranjak dari subtema 2, hebatnya cita-citaku. Kita memasuki pelajaran yang kelima, di mana tujuan pembelajaran pada pembelajaran kelima ini melalui kegiatan membaca teks dan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman suku dan budaya dengan baik secara rinci. 2. Melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu memahami makna puisi dan terampil membuat puisi dengan baik. 3. Melalui kegiatan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar dengan baik. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari atau melihat, menyimak video yang akan disampaikan ini. Oleh karena itu, simaklah video ini sampai selesai, jangan kalian potong. Tunggu kalau mau mengulang, sudah selesaikan dulu, baru silahkan mengulang kembali. Agar pemahaman kalian tidak salah, ya, tidak salah informasi bagi kalian, agar informasi dari materi ini dapat kalian terima dengan baik. Baiklah anak-anak. Nah, kita lihat ada beberapa gambar, ada 6 gambar buku ya, secara ini gambar buku cerita. Ada yang judulnya Melukis Cinta, Mau Lagi-lagi. Kemudian ada Ambilkan Bulan ya. Ada juga Bilang Siapa-siapa. Kemudian Kapan Hujan Berhenti, Aku Bisa Terbang. Nah, ini merupakan cerita-cerita khusus untuk anak ya, yang dikarang oleh seorang pengarang yang tujuannya agar siswa-siswa atau anak-anak bisa membaca dan memahami isi dari buku ini. Kalau kalian rajin bacanya, rajin membuka buku ini, kalau ada, maka pemahaman kalian akan lebih baik daripada kalian
lama bermain game di HP, nah itu tidak ada manfaatnya bagi kalian. Tapi kalau kalian baca, kalian akan, wawasan kalian terutama akan bertambah. Kalian akan cepat tanggap, ya. Jadi usahakan mulai sekarang rajinlah membaca, boleh buku, boleh apapun. Soalnya membaca merupakan wawasan jendela untuk menambah wawasan kita. Jadi sekali lagi, mulai sekarang perbanyaklah kalian dalam hal membaca. Jangan malas untuk membaca. Nah, pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya cerita tentang penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak yang bernama Clara Ng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Sekarang ini agak susah ya untuk mengetahui penulis-penulis cerita anak karena minat anak-anak dalam hal membaca masih kurang. Semoga kedepannya kalian lebih rajin lagi membacanya sehingga sekali lagi wawasan kalian akan bertambah. Di sini kita lihat penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut adalah beberapa peran mereka. Ada melestarikan budaya bangsa, terus membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Ini peran dari penulis. Misalkan ini adalah penulis, ya. Penulis anak, penulis cerita buku anak, dia berperan sekali dalam melestarikan budaya bangsa. Kenapa melestarikan budaya bangsa? Kalau buku yang diceritakannya atau yang dikarangnya atau yang ditulisnya adalah mengenai budaya-budaya bangsa. Maka secara tidak langsung penulis tersebut melestarikan budaya bangsa. Kemudian ada juga membantu anak senang membaca. Nah, dengan cerita yang menarik, maka lama-kelamaan anak akan senang dengan membaca. Makanya sekali lagi, kamu coba untuk menyenangi dalam membaca daripada menyenangi memainkan handphone. Oke, anak-anak. Kemudian, selain itu, seorang penulis juga berperan dalam membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Oke, ini merupakan peran-peran dari penulis cerita anak. Nah, selain itu juga mereka akan memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Karena banyak sekali cerita-cerita daerah yang berasal dari Nusantara ini yang sangat menarik ya. Yang sangat menarik untuk dibaca oleh anak-anak. Oleh karena itu, kamu belajarlah mencari, membaca buku-buku cerita yang berasal dari Nusantara. Banyak sekali cerita-ceritanya ya. Nah, bisa kalian lihat ada Timun Emas, itu merupakan cerita daerah dari Nusantara. Ceritanya bagus sekali. Kemudian ada juga cerita Batu Badaung ya. Itu bagus juga ceritanya. Banyak sekali. Maling Kundang. Jadi kalau kalian baca, maka secara tidak langsung kalian akan melestarikan budaya bangsa. Juga dapat kalian ambil hikmahnya dari bacaan-bacaan tersebut. Sekali lagi, coba mulai sekarang lebih banyak membaca. Ya, lebih banyak membaca, jangan lebih banyak bermain HP. Karena HP secara tidak langsung akan ada efek negatifnya ya. Ada efek negatifnya merusak kalian sinar
yang ditimbulkan oleh kamera dari atau layar monitor dari handphone itu bisa merusak mata kalian. Karena seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan mendapatkan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Penulis puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Jadi puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Nah, jadi untuk belajar menulis, kalian cobalah mulai menulis dengan membuat puisi. Karena puisi itu kata-katanya atau kalimatnya lebih pendek dari sebuah karangan. Ya, hanya beberapa kata aja. Ya, ada beberapa bait. Dalam bait terdiri dari 4 baris yang seperti itu. Sedikit aja. Dengan kamu belajar menulis puisi ini, lama-lama pengetahuan kalian, pemahaman kalian tentang menulis akan bertambah. Jangan langsung ke mengarang yang sifatnya banyak kalimatnya. Kita mulai dari puisi dulu. Kalian belajar menulis puisi dulu yang sederhana. Misalkan mulai cita-cita kalian, ya, atau lingkungan kalian, sekolah kalian, teman bermain kalian, atau permainan kalian bisa kalian ceritakan. Belajar menulis dalam bentuk puisi agar kalimatnya tidak panjang. Kalau mengarang kan panjang sekali. Kalau cuma puisi hanya beberapa baris saja, barisnya pun tidak banyak kalimatnya. Jadi untuk memahami atau untuk mencintai membaca dan menulis, mulailah menulis dari yang sedikit dulu. Misalnya menulis puisi. Karena belajar ya menulis puisi ya, agar kalian bisa menjadi seorang penulis yang baik. Lama-lama kalian bisa mengarang sebuah buku cerita hasil karya kalian sendiri, bisa berbentuk mainan, menceritakan cita-cita kamu, menceritakan kehidupan orang lain. Asal kamu ingat mulai dari yang hal-hal yang kecil dulu. Otomatis kalau kalian terus ulet rajin, lama-lama kalian akan menjadi seorang penulis yang besar. Nah, saatnya untukmu memulai membuat puisi. Nah, coba. Ini ada beberapa hal bagi kalian untuk mencoba membuat puisi. Misalnya sudah tadi Mbak bilang tentang cita-cita dulu. Tentang cita-cita kalian di masa depan. Atau sudah besar kalian mempunyai cita-cita ingin jadi apa. Dari sana dulu, biar lebih enak. Nah, untuk itu lakukan hal-hal berikut. 1, bayangkan dulu cita-citamu. Sudah besar aku ini mau jadi apa? Kita bayangkan dulu. Kita lihat dulu di TV atau dimanapun, di lingkungan sekitar kita, cita-cita kamu pengen jadi apa? Lalu ceritakan kehebatannya. Misalkan kalian menjadi guru, lalu ceritakan kehebatan menjadi guru. Menghadapi orang banyak, menguasai materi, ya, itu harus kamu ceritakan. Misalnya mau jadi tentara, mau pegang senjata, badannya bagus, ya, tegap, kehebatan dari cita-cita seorang tentara. Ya, bentuknya kalian tulis dulu. Kita bayangkan dulu. Bayangkan, sudah dibayangkan, ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain. Misalnya jadi guru tadi kan, sudah menghadapi orang banyak, menguasai pelajaran banyak, berarti orang pintar tuh. Kemudian manfaatnya bagi orang lain, bisa mengajarkan orang lain menjadi pintar, itu seorang guru misalkan. Nah, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki, kata-kata kuncinya. Untuk satu paragraf nih ya, kata kuncinya apa?
cita-cita, kemudian manfaat atau tujuan. Manfaat itu kata-kata kuncinya seperti itu. Kemudian, rangkaikan gagasan-gagasan tersebut menjadi sebuah puisi yang utuh. Yang keempat, tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. Setelah dituliskan, nah, bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. Atau nanti kalau tadi divideokan puisi kamu. Kamu baca puisi, divideokan, kirim ke guru kamu. Boleh juga. Tukarkan puisimu dengan puisi milik teman sebangkumu. Nah, karena ini tidak ada ya, jadi ya kita bukan bertukar, tapi saling melihat video yang kita kirim mengenai waktu kalian membaca puisi. Cobalah untuk menulis makna puisi-puisi temanmu. Ini saling sharing. Jadi teman kamu baca, kamu cari dulu, kamu simak dulu, baru kamu cari maknanya. Oke, anak-anak. Itu merupakan tugas bagi kalian untuk membaca atau membuat tugas kalian untuk membuat puisi. Puisi yang sederhana aja. Tugas cita-cita kalian mau jadi apa? Kamu buat, susunlah menjadi sebuah puisi. Oke, itu tugas 1 ya anak-anak. Nah, ini dia. Tulislah, bisa kamu tulis seperti ini bentuknya. Judul puisinya apa? Misalnya cita-citaku judulnya ya. Pengarangnya siapa? Ya kalian, nama kalian. Nama kalian ditulis pengarangnya siapa? Ya nama kalian ya. Kemudian isi dan makna. Kamu tulis puisinya. Maknanya apa? Bentuknya, formatnya boleh seperti ini. Nah, kemudian sudah membaca puisi, pasti kalian lapar. Nah, untuk mengisi perut kalian yang lapar, nah kita lihat dulu gambar makanan yang ada di Nusantara ini. Melihat dulu jadilah. Ya, kalau sudah melihat, nah baru bisa kita cari makanan tersebut, ya. Oke, Indonesia memiliki bahasa, daerah, dan yang berbeda-beda sesuai dengan suku bangsa yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu akan memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara lain daerah satu dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Oke, kita lihat makanannya. Yang pertama gambar makanan pecel. Nah, siapa yang suka makan pecel? Enak sekali ya. Makanan pecel, makanan yang sehat karena terdiri dari beberapa sayuran. Tidak ada pewarna, tidak ada bumbu-bumbu yang dibuat oleh pabrik ya. Tidak ada. Di sini cuma bumbunya garam, gula, kacang tanah, dan sayuran. Oh, nikmat sekali. Enak sekali makanan yang sehat sekaligus bermanfaat bagi kita semua. Kemudian ada soto. Soto juga sama tuh. Manfaatnya bagi tubuh kita baik sekali. Ya, dan ingat kalau bisa ya dikurangi pemakaian bahan-bahan makanan yang ada penyedapnya ya. Kurangilah. Kalau bisa ya jangan pakai gula, garam jadilah. Kemudian satu lagi ini papeda. Dari makanan dari mana nih? Nanti kamu cari papeda ini dari mana ya? Apakah dari Sulawesi, apakah dari Jawa atau dari Sumatera. Kemudian bika Ambon. Langsung lapar kita lihatnya ya. Bika Ambon. Nah, inilah anak-anak beberapa makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Kita bisa mencicipinya jika kita pergi ke suatu daerah. Misalnya pergi ke Bandung, apa sih makanan khas di Bandung nih? Kita cicipi dulu. Pergi ke Medan, apa makanan yang khasnya, ciri khasnya. Pergi ke Jambi, apa makanan Jambi? Tempoyak ya. Nah, seperti itu ya, kita cicipi.
kalau yang suka. Oke anak-anak, tugas kalian yang kedua adalah, tugas kedua ya, tugas kedua adalah mencari gambar makanan-makanan ciri khas yang ada di Nusantara. Terserah kalian makanan apa nih. Tugas kedua nih anak-anak ya. Makanannya atau gambarnya. Cari gambar dulu, kemudian asal daerahnya. Kayak tadi, pecel dari mana nih? Misalnya pecel dari Jawa Barat. Berarti gambarnya gambar pecel dari asal daerahnya Jawa Barat. Nah, seperti itu ya. Kemudian Bika Ambon dari mana nih? Oh, Bika Ambon dari Ambon. Seperti itu. Tapi cari yang lain, jangan yang ada di tadi ya. Cari makanan yang lain. Karena banyak sekali makanan khas daerah dari Nusantara ini banyak sekali. Oleh karena itu, cari makanan yang gambarnya gak sama dengan yang tadi. Boleh kamu cari di buku, boleh. Kemudian fotokopi tempel di buku kamu. Atau kamu cari di internet. Ya, cari di internet, kamu simpan, diprintkan, potong, gunting, tempel di buku. Nah, seperti itu ya. Boleh sampai 10 boleh, sampai 7 boleh ya. Kalau lebih banyak lebih bagus karena makanan Indonesia banyak sekali. Jadi yang jelas kamu cari dulu makanannya, boleh di internet, boleh di buku, boleh di koran atau di majalah. Di mana aja boleh, silahkan. Ya, ini bebas nyarinya, terserah kalian ya. Jadi anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran kelima ini. Yang jelas ada 2 tugas yang harus kalian buat. 1 tugasnya membuat puisi tentang cita-cita kalian. Tugas kedua adalah mencari gambar makanan yang ada di Nusantara. Kemudian tulis asal daerahnya. Baiklah anak-anak, itulah video tentang pembelajaran kelima ini yang Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, kita berdoa dulu. Kita berdoa sama-sama ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan sekali lagi yang belum atau lupa mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya. Kemudian jangan lupa tekan loncengnya agar informasi dari Bapak langsung bisa kamu ketahui. Oke anak-anak, dan jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan sebarkan. Video ini bisa melalui Facebook. Langsung di situ ada bagikan, langsung klik bagikan. Kemana dibagikan Facebook kalian? Nah, silahkan langsung sebarkan ke Facebook. Atau ke WA boleh juga. Ke grup WA boleh juga. Atau ke Instagram bisa juga. Ke Twitter boleh juga. Biar informasi ini dapat diketahui oleh orang-orang yang membutuhkan. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.